selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Selamat datang di Vickles Talks. Saya, Gaby, dengan senang hati akan membantu jalannya diskusi kita hari ini yang mengangkat tema dunia konten yang sedang naik daun di kalangan mahasiswa. Di era digital ini, menjadi konten creator tuh bukan lagi sekedar hobi, tapi tuh juga peluang gitu ya. Bahkan karir, mulai dari TikTok, Instagram, YouTube, sampai podcast. Mahasiswa tuh sekarang tuh makin aktif buat mengekspresikan kreativitasnya lewat berbagai platform. Nah, sebelum kita masuk ke sesi diskusi kali ini, boleh dong kakak memperkenalkan diri sambil menyapa teman-teman yang lagi nonton mungkin. Oke, halo Kak Gaby, sebelumnya salam kenal ya, dan juga teman-teman semuanya, salam kenal juga. Aku Ananda Alia Rama Safica, aku ini mahasiswa S1 Kebidanan, jadi aku angkatan tahun 23 yang masih menempuh pendidikan di S1 Kebidanan gitu. Apa kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Gimana kesibukannya akhir-akhir ini? Lumayan cukup sibuk ya untuk menata kuliah, kerja, dan juga ngonten. Keren, sibuknya keren ya. Nah, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama ya untuk Kak Ica. Nah, awal mula terjun ke dunia konten, itu tuh kira-kira video apa sih yang memotivasi kakak buat menjadi konten kreator sampai sekarang ini? Oke, pertama hal yang buat aku termotivasi buat bisa bikin konten itu karena dulu waktu ini flashback ya ke tahun lalu aku waktu lulus itu kan aku nggak langsung kuliah, jadi aku itu gap year dulu setahun, jadi aku di situ bener-bener santai dan juga mikirin wah mau apa nih kedepannya, mau kerjakah atau mau mengisi waktu luang ini dengan apa. Nah kebetulan waktu aku scroll TikTok itu aku tuh kayak nemu satu akun, aku lupa akunnya apa, tapi aku scroll akun yang dimana dia tuh isinya full untuk mengontenkan hal-hal yang berbaur dengan alam gitu kak, ya natur lah, kayak tentang misal wisata, terus juga traveling kemana, terus jadi konten kan. Nah itu buat aku kayaknya seru juga ya untuk mengisi waktu luang setahun ini, coba-coba kali ya. Terus aku dari situlah mulai ada keinginan buat bikin konten seperti itu. Wow, alam banget ya kak orangnya berarti. Lalu pertanyaan yang selanjutnya nih, gimana sih cara Kak Ica buat mendapatkan inspirasi terbaru gitu buat sebuah konten yang lebih up to date, paling baru gitu? Oke, yang namanya konten itu kan dia kompleks ya. Dia semakin berkembangnya zaman juga pasti akan berubah. Bahkan hitungan hari aja dia bisa berubah untuk update-updatean kayak gitu. Jadi kalau untuk inspirasi aku sih biasanya aku selalu update, oh hari ini ada tren apa nih, aku scroll lagi. Terus aku lihat dari konten kreator lain yang mungkin udah lebih berpengalaman dan juga lebih istilahnya lebih naik high class lah. Ya dia itu seperti apa kontennya. Biasanya yang konten-konten kreator yang makro, yang atas, dia pasti lebih dulu mengetahui tren dibandingkan kita-kita yang masih awam lah gitu. Berarti rajin-rajin scroll gitu ya. ya? Iya, gitu, yang bermanfaat lah. Lanjut nih ya Kak, kalau sudah dapat inspirasi nih biasanya buat suatu perancangan atau eksekusi gitu, di tahap perancangan itu tuh bagaimana sih membuat konten plan yang efektif gitu sehingga kita tuh mendapatkan konten yang menarik tadi gitu Kak? Kalau untuk itu aku riset dulu sih Kak, dari konten-konten aku sebelumnya. Misal nih ya, dari segi kualitas konten aku isinya apa, terus dari konten aku yang aku bagikan itu ke kalangan mereka yang melihat itu cocok atau enggak, viewersnya juga naik apa enggak. Kan kalau kayak gitu bisa kita lihat dari viewersnya. Kalau misal mereka tertarik, otomatis insight kita juga naik kan kayak gitu. Terus ya dari situ aku bisa kelola lagi, oh ternyata kontennya itu yang harus di-upload itu yang harus diperbaiki yang seperti ini. Jadi perlu adanya evaluasi dalam perkontenan gitu. Ngikutin penonton ya berarti ya Iya, Kak. harus cross check terus nih. Rajin-rajin.
Lalu cara kita buat, kan kadang kan kayak FYP tuh susah gitu. Mm-mm. Biar apa sih, tahu algoritma platform itu tuh yang biar gampang FYP gitu tuh. Kalau cara kakak sendiri tuh gimana sih? Oke, kalau untuk algoritma itu beda-beda ya Kak ya. Dalam suatu aplikasi, apalagi yang sedang marak saat ini kan paling tinggi mungkin rate-nya ada di TikTok ya. TikTok itu mungkin bisa dibilang aplikasinya Gen Z ya. Gen Z kan sukanya pada TikTok terus. Nah, kita lihat dulu nih apa namanya algoritma dari si TikTok itu mungkin ada di beberapa website atau di TikTok sendiri itu kita bisa search juga algoritma di tahun ini atau algoritma nanti misal per tahun itu kan beda ya algoritmanya ya. Kita bisa cross check terus. Oh, algoritma di tahun ini ada jam posting, ada ketentuan dalam mengupload. Mungkin dari segi kualitasnya bisa kita apa namanya? Bisa kita naikkan dengan kualitasnya, kuantitinya, terus juga apa namanya? Dalam Instagram juga algoritmanya juga ada sendiri, bisa kita search di website juga. Yaitu kita bisa data dulu. Oh, ternyata algoritma TikTok dan juga Instagram itu berbeda. Jadi bisalah kita bagi algoritma ini dan TikTok dan Instagram itu seperti apa. Banyak research ya. Iya, banyak research harusnya. Konten Gak creator mager-mager. sesimpel itu ya Iya. ternyata. Aku pikir kayak cuma ngonten terus upload, edit Oh ya gitu. gitu. Bisa malah pakai editor gitu kan, jadi Iya. kita nggak usah ngedit. Ternyata Mm-mm. ribet juga ya. Iya betul. Selama kakak memproduksi konten, itu tuh ada tim yang handle atau kakak sendiri sih? Kalau untuk konten-konten aku sendiri kebetulan karena kan aku juga hitungannya masih konten kreator mikro ya, Iya. masih kecil ya. Aku untuk take video, take foto itu aku masih mungkin ada partner lah. Jadi aku ada partner yang khusus dia bisa fotografi, bisa videografi. Nah, kadang kalau misalnya available, aku bisa sama dia. Tapi kalau misalnya tidak, ya aku berusaha sendiri untuk uh, ambil tag sendiri, terus juga shoot sendiri. Itu sebisa aku. Cuman kan nanti yang namanya kita content creator kan ada teman yang sama-sama kreator ya. Nah, kita bisa saling kolaborasi lah di situ gitu. Tapi untuk editing dan yang lain-lain sementara ini aku masih saya sendiri. Tuh, aku sendiri. Sibuk ya. Mm-mm. Pernah malu gitu nggak sih kak kalau tag konten sendiri di luar gitu, kayak ngevlog gini? Ya Orang-orang namanya biasanya ngeliatin gitu. dulu awal banget waktu konten tuh bener-bener ya namanya aku tuh orangnya introvert sih sebenarnya waktu awal. Aku jadi bukan orang yang ekstrovert yang suka apa-apa dikontenin. Nah, dari pertama itu mungkin aku pertama kali malu ya. Kayak aduh orang-orang ngeliatin nih aku gini gini gini. Aku bikin video ini nanti dilihat ih takutnya ada pemikiran alay banget ya apa-apa dikontenin Iya. gitu kan. Ya aku dari awal situ ya pemikiran seperti itu sih Kak. Cuman lama kelamaan kayak bodo amat aja sih. Karena tuh dunia konten itu kalau kita selalu mikirin pemikiran orang lain, kita nggak akan maju. Iya sih. Karena terpatok ih jelek nanti hasilnya, ih itu alay ini diginiin. Itu kita nggak akan maju di situ. Jadi udahlah bodo amatin aja nanti kita bisa terus maju kalau misalnya gitu. Gimana sih kak biar bodo amat gitu? Kan aku kan juga apa sih, aku malu banget gitu kayak Oh, ya. apa-apa di post, kayak takut banget orang mikir kayak ih apa sih gitu doang di post gitu doang di post gitu. Oke. Kalau untuk biar nggak malu gitu tuh aku biasanya karena kan ini kan apa yang aku share, apa yang aku bagi itu kan apa yang aku suka ya. Jadi ya udah kalau aku suka, aku mau konten ya terserah aku. Kalian kalau mau suka suka aja, kalau nggak suka ya juga nggak apa-apa. Kita kan seleranya juga beda-beda ya. Yang penting aku berbagi, kalau bisa menghibur alhamdulillah, kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi kayak gitu sih. Oh, bener-bener bodo amatnya tuh harus dikedepanin ya. Mm-mm. Lalu ada nggak sih kayak perjalanan suka dukanya menjadi konten creator nih kak, apa aja sih? Kayak banyak sekali ya kalau suka dukanya. Yang namanya content creator tuh pasti orang-orang lihat kayak wah seru ya, hasilnya endingnya tuh
main terus nih kayaknya, hasilnya cakep terus. Tapi mereka kan nggak tahu apa yang kita lakuin di balik konten kreator itu. Mungkin ada kayak namanya aku lebih ke alam. Itu lebih mungkin menurut aku lebih capek ya, karena kan alam itu ada menempuh perjalanannya juga. Kalau kita jauh travelingnya, otomatis ya kita harus nyiapin mental juga, nyiapin fisik juga. Kadang ada di satu sisi kayak aduh rasanya capek banget tuh mengonten di situ tuh, perjalanannya udah capek, tapi rasa itu terbayarkan karena apa, sampai di sana kita dapat hasil yang alhamdulillah maksimal dan juga sesuai ekspektasi. Nah itu ada plusnya, tapi kalau minusnya ya waktu kita kesana udah jauh-jauh, misal aduh kondisinya kok kayak gini ya, mungkin angin lah, badai lah, atau hujan deras lah, nah kita kan nggak maksimal ya ngambil kontennya. Jadi itu sih yang bikin suka dukanya sih kak. Terus kalau lagi cuaca gitu tuh biasanya tag kontennya diundur atau nggak jadi? Kalau misalnya jauh nih, misal aku kontennya jauh terus tiba-tiba kayak hujan, ya mungkin aku sebelum itu kan pasti ada kita bikin konten juga nih, perjalanan kah, atau jadi kita nggak bikin konten tuh nggak hanya satu, terpacu satu aja, oh sampai sana bikin konten ini enggak, tapi kita di perjalanan juga bikin konten, nyicil-nyicil apalah yang bisa kita kontenin. Nah eh amit-amitnya aja ya kalau misal sampai sana wah nggak beres nih, cuacanya buruk, jadi kita masih ada konten lain yang bisa kita bagi gitu. Kalau misal pun masih bisa memungkinkan, mungkin kita tunggu aja ya reda di apa cuacanya gitu. Gitu, Kak. Kalau senang sama sedihnya nih, kalau dibandingin, banyak kan senang apa sedihnya sih? Banyak senengnya sih, karena kan eh, jujur benefitnya itu banyak menurut aku, karena nggak hanya untuk kesenangan diri sendiri juga, tapi orang lain tuh nonton juga seneng. Jadi aku sih menurut aku lebih banyak sukanya daripada dukanya ya, sedihnya gitu. Iya sih. Kalau buat tantangan deh menjadi konten creator gitu, pernah nggak sih kak? Terus apa sih caranya buat kakak sendiri itu menghadapi tantangan tersebut? Untuk tantangannya, kalau untuk tantangannya sih karena ini konsepnya itu apa, konten di alam ya, aku ya sebisa mungkin aku research lagi kak. Misal aku traveling kemana nih, satu, oh ini ternyata nggak memungkinkan untuk aku bikinin konten ini, sulit lah gitu. Ya udah berarti aku next di konten ke depan, project ke depan aku nggak bisa pakai yang cara aku ini lagi, aku harus cari solusi lagi gimana nih biar nggak jadi tantangan aku ketika mengonten, karena kalau menjadi tantangan itu jadi bikin males kita bikin konten selanjutnya gitu loh. Jadi harus ada solusi lagi, kalau nggak bisa konten ini ya udah kita bisa bikin konten yang lain tapi masih dalam lingkup di alam gitu. Nah, setelah tadi yang kakak ceritakan nih, kira-kira jadi konten creator tuh, impact-nya terhadap personal branding itu kayak gimana sih kak? Kalau untuk personal branding ya namanya konten kreator alam ya, brandingnya ya tentang alam ya kak ya. Eh, Personal brandingnya pertama kita harus apa ya, tahu nih konten kita alam, berarti kita harus menyesuaikan apa yang kita bagikan, berarti ya diri kita yang mencerminkan yang tentang itu. Walaupun kita sebenarnya ya kan ada nih konten kreator yang sukanya itu dia ke beauty beauty content, tapi ternyata dia isinya itu alam gitu. Ya mau nggak mau ya kita harus bisa menutupi ya, bukan menutupi ya, apa ya, kita lebih bisa profesional lah. Ya udah kita apa namanya, fokusnya di situ aja, walaupun kita bisa sambil nyambi kan di beauty content itu di sisi lain kayak gitu. Baik, terus selanjutnya nih kak, seperti yang sudah diceritakan nih sebelumnya, dengan meningkatkan nilai personal branding itu kan mungkin ada tahap dimana kakak ini tuh ketemu konten-konten kreator yang lebih gede gitu. Eh, Kayak mungkin lagi sharing-sharing gitu sama yang lebih berpengalaman kan. Nah,
Kakak mesti kan pernah ada perasaan canggung gitu sama konten-konten kreator yang lain gitu. Nah, gimana sih Kak cara nanganin perasaan canggung tersebut gitu? Oke, yang namanya konten kreator itu pasti kan kita berinteraksi sama konten kreator lain. Kita sulit sih kalau menurut aku ya, konten kreator kalau kita nggak berinteraksi dengan konten kreator lain, kita akan stuck di situ-situ aja karena kita nggak explore banyak tentang hal luar di sana. Karena aku ini lebih ke Semarang ya kontennya, lebih ke konten Jateng. Jadi aku itu kalau ketemu konten kreator lain ya udah, dari rasa canggung itu aku bisa explore lagi. Mungkin tanya-tanya, oh gimana kak pengalamannya selama berkonten kreator, apakah ada yang bisa aku ambil nih, kayak misal solusinya kalau misal ada lagi crowded di konten, nah kayak gitu-gitu. Terus juga canggungnya bisa kita eh, cairin juga suasananya dengan basa-basi lah, kayak tanya di mana sih tinggalnya. Kan kita kalau ketemu sama konten creator nggak mungkin ya kita langsung kenal ya, kita harus tahu asal usulnya dulu, di mana tinggalnya, di mana, terus kontennya itu ke apa nih, ke konten beauty atau ke apa gitu. Nah dari situ ya bisa kita sharing-sharing, juga bisa kalau mereka berkenan ya kita bisa bertukar nomor juga untuk mungkin bisa menawarkan kerjasama, kolaborasi, konten gitu. Seru-seru ya, seru. Mm-mm. Pernah nggak sih Kak ketemu siapa aja gitu? Kalau tadi aku udah bilang aku itu khusus Semarang, jadi ya aku ketemu ya orang-orang Semarang, konten kreator Semarang seperti siapa ya? Kalau aku sih Semarang sama Kendal sih biasanya, lebih seringnya katanya di Kendal. Ya banyak sih Kak, makro influence beberapa gitu. Ya ada beberapa gitu. Di Kendal juga alam juga ya? Enggak, semua konten kreator yang aku kenal itu enggak hanya alam sih. Mereka juga banyak yang mungkin kayak visit store, terus juga untuk keseharian, konten keseharian, bukan konten alam. Gitu. Iya, day in my life kayak gitu-gitu. Terus ada OOTD juga, tuh, kayak gitulah. Macam-macam enggak pokoknya. Oh, nggak harus yang satu topik gitu ya Kak, Enggak. berarti bisa belajar baru lagi ya. Betul. Seru-seru. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Biasanya Gen Z itu kan suka yang kayak misterius gitu. PP-nya kosong, postingannya kosong, malu-malu gitu. Nah, terus tuh kalau kita tuh kayak gitu tuh, ada tipsnya nggak sih Kak biar enggak malu-malu? Terus tuh apa aja sih yang harus kita paparkan gitu? Oke. Untuk yang Gen Z nih ya terutama nih ya, low profile gitu lah. Iya. IG-nya kosong, no postingan, terus PP-nya nggak ada. Sebenarnya itu hak mereka juga sih, nggak apa-apa sih, karena kan kita mempunyai apa ya, mental yang berbeda-beda ya. Kita ini introvert atau extrovert itu kita udah beda. Tapi menurut aku buat kalian yang misalnya kalian tuh sebenarnya extrovert, cuman kalian bingung mulainya dari mana. Jadi kalian low profile dan juga, aduh, aku mulai dari mana ya, mau ini nanti takut salah, aku mau ini nanti takut dikira alay, apa sih gini-gini juga, orang nggak seleb juga kadang-kadang ada kayak gitu ya. Menurut aku kalian nggak usah terpatok sama itu sih. Sebenarnya konten kreator itu nggak terpatok sama umur, nggak terpatok sama seberapa sering kalian keluar, seberapa sering kalian apa ya berbelanja atau apa. Apapun yang ada ide yang kalian punya sebenarnya bisa kalian kontenin, dengan syarat ya kalian harus rutin, terus juga harus bener-bener diniatin ya. Yang namanya kalau konten itu kan awalnya doang biasanya yang seneng, terus akhir-akhirnya nanti mager gitu. Nah sebenarnya kayak gitu aja sih, kalian harus bisa apa ya memanage diri kalian sendiri buat nanti ke depan tuh gak nggak usah stuck di situ-situ aja, kalian masih bisa maju gitu. Kalian percaya kalian bisa untuk explore gitu ya, jangan mendem aja gitu. Mendemin diri sendiri lah gitu. Iya. Kalau apa sih udah up gitu, upload tapi kan emang kalau baru mulai kan belum banyak yang nonton gitu Kak, masih teman-temannya sendiri yang nonton gitu. Kalau Kakak sendiri berapa lama sih
waktunya sih, kira-kira deh berapa lama buat dari nol sampai dari di titik sekarang itu tuh, eh, pernah nggak sih stuck gitu gara-gara yang nontonin tuh dikit, temen-temen doang, malah dikomen-komenin kayak nggak jelas gitu. Ya, ya namanya kayak gitu kalau awal-awal pasti ya ya, karena kan kita juga yang namanya aku di tahun 2022 itu masih awal mula banget ya, aku konten ini itu. Mungkin banyak sebagian orang eh mungkin ada yang berprasangka, ini dia dulu kalem ya, tapi sekarang dia kayak sering upload gitu. Padahal juga yang viewersnya dikit, Oh like-nya ya. dikit, komennya nggak ada. Ya dari situlah. Jadi kita tuh nggak boleh putus asa ya. Yang namanya viewers, yang namanya up konten itu dia itu bisa kapan aja ke up, asalkan kita rutin dan juga kita tahu nih kuantitasnya gimana nih, kualitinya untuk upload itu seperti apa. Jadi apa namanya, perjalanan aku 2022 itu mungkin bisa naik banget itu setahun 2 tahun lah kak. Aku baru Oh, bener-bener eh, mungkin beberapa kali ya kenal aku karena sering FYP kan, kadang kayak gitu. lumayan lama juga ya, berarti tuh Mm-mm. nggak langsung set gitu. Iya betul. Kadang orang-orang kan pengennya kan yang instan gitu, ah Mm-mm. lama banget nih, padahal Mm. baru 3 bulan, baru Nggak baru sabar oh, ya, oh kok iya. naik-naik. Iya, kayak lihat orang-orang FYP tuh kayak gampang banget gitu, tapi kitanya Mm-mm. sendiri susah, terus akhirnya stop gitu kan. Putus asa Oh, gitu ya. oh. Nah, eh, kalau kakak sendiri nih, em, caranya biar apa sih, kalau dulu kan pernah kayak gitu ya, viewersnya dikit, Mm-mm. caranya kakak biar ningkatin viewers tuh gimana sih? Kalau untuk ningkatin viewers, aku lebih banyak explore sih kak. Misal dicari sebabnya dulu. Kenapa sih kok viewers aku stuck segitu terus? Kenapa kok nggak naik-naik? Kok malah justru turun? Aku riset juga lagi. Itu karena apa? Mungkin bisa aja karena aku explore-nya kurang. Terus aku apa ya namanya ya, uploadnya juga kurang. Jadi namanya kalau viewers itu kan dia berpengaruh dalam penguploadan, dalam apa namanya, bikin caption yang menarik, bikin orang yang audiens itu tertarik gitu, interest ya. Nah itu sih sebenarnya kak yang bikin stuck itu di situ. Nah, buat kakak sendiri kan kuliah, ngonten, masih ada kerjaan-kerjaan lain, apa sibuk-sibuk ini itulah. Nah, Hmm. cara kakak bagi waktu sendirinya tuh gimana sih? Kalau untuk bagi waktu ya, aku dulu sebenarnya nggak berpikiran kayak aku tuh harus konten, kuliah dan kerja. Sebenarnya nggak ada sampai kepikiran di situ. Mulai aku sadar itu ternyata, oh iya ternyata aku mulai fokus ya di kontennya. Jadi aku langsung gegas-gegas banget nih buat aku harus planning nih, harus apa biar nggak bentrok gitu kan. Kalau kuliah sendiri kan, kalau aku kuliahnya kan karena apa namanya, sarjana ya. Kalau sarjana itu kan dia nggak ada karyawan, kalau di kesehatan nggak ada karyawan itu kan, kelas Magang. karyawan kan Oh, ya, ke beda. malam terus kayak weekend gitu kan, karena kita kuliahnya sesuai jam operasional lah, Senin sampai Jumat. Ini tuh tuh kan kadang sampai malam juga kan. Nah aku bagi waktunya, kalau untuk konten aku sebisa mungkin cari di waktu libur, kalau enggak waktu hari-hari tanggal merah. Terus kalau misal ada tanggal kuliah yang merah, aku sempetin buat konten yang deket-deket aja lah, yang penting ada hasil konten. Tapi untuk kerja mungkin, karena aku kan kerjanya freelance ya, aku freelance mungkin bisa aku atur lagi. Jadi itu apa ya, istilahnya ya, setelah aku kuliah, setelah aku konten ya itu yang aku bagi sisanya untuk kerja gitu setiap hari. Oh, ada pertanyaan lagi nih. Mm-mm. Buat etika dalam membuat konten itu kan penting banget nih. Menurut kakak, batasan-batasan apa aja sih yang perlu kita perhatikan buat kalau
mau jadi content creator itu? Kalau untuk etika, ya namanya etika itu semua konten kreator, entah itu dia di bidang apapun, kita harus memperhatikan etika ya kak ya. Apalagi untuk alam ya, kan alam kan itu kan ya ada UU ITE-nya juga ya. Karena dimana kita berpijak di situ kan pasti ada, nggak boleh, ada aturannya lah seperti itu. Ya kita cari tahu dulu sebelum kita konten itu, tempat itu yang nggak boleh dilakukan dan boleh dilakukan itu seperti apa yang masih bisa kita bagi itu dalam konten itu tuh seperti apa. Kan kadang ada wisata yang oh nggak boleh ya yang ini dieksplor kan kayak gitu. Kita cari tahu dulu ini yang boleh dieksplor apa kayak gitu. Terus untuk penguploadan sebisa mungkin sih untuk caption jangan yang menimbulkan kontroversial ya, karena kan ada kadang oh misal naik gunung aja nih, naik gunung ke sini yang lagi ditutup, terus dibikin caption eh ternyata tanggal sekian masih bisa loh naik kayak gini-gini, itu kan memicu kontroversial ya. Lu kok boleh, kan itu udah ditutup kayak gitu. Ya kita sebisa mungkin meminimalisir ya apa kontra-kontra yang seperti itu kayak gitu. Kalau kakak sendiri nih, emang dari dulunya suka naik gunung apa gimana sih kak? Enggak, aku itu suka naik gunung itu di tahun 2022. Itu pun karena iseng ya, karena iseng. Terus ternyata kok enak dan jadi hobi gitu ya, kayak seru aja gitu. Rasa capeknya itu terbayar sama view yang kita dapat di atas ya. Mungkin sebagian orang menganggap naik gunung doang kayak gitu, tapi buat yang belum merasakan coba dulu kali ya naik gunung, jadi kalian bisa ngerasain ternyata naik gunung tuh enak, seru juga kayak gitu. Capek banget nggak? Kalau untuk capeknya pasti ya, cuman capeknya itu terbayar sih kak menurut aku. Buat pertama kali nih, tips and triknya buat orang-orang yang belum pernah naik gunung, terus tiba-tiba gara-gara nonton kontennya kakak, pengen nih gitu. Untuk tipsnya yang pertama sih, kalau untuk pemula ya cari tahu dulu sih apa peralatan apa aja yang safety yang bisa kita bawa ke atas. Terus juga perlengkapan apa aja ya, namanya naik gunung itu kan dia ada sebutan masing-masing ya. Ada istilahnya kayak apa namanya carrier lah, atau terus ada apa namanya eh itu lampu juga, headlamp, nah yang kayak gitu-gitu, juga jaket juga, nah tenda, nah kayak gitu-gitu kan kita harus cari tahu dulu kita tuh naik gunung tuh tujuannya buat apa. Kalau misal kita berlama-lamaan ya kita harus membawa alat-alat seperti apa. Kalau kita misal mau camping nih, kita mau camping ya kita bawanya tenda dan perlengkapan nesting itu kayak peralatan itu ya, masak-masak buat kita, perlengkapan kayak gitu. Kalau misal kita mau apa satu kali naik aja kayak TikTok kayak gitu ya kita bawanya yang secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak kan capek ya. Kalau misal sekali naik langsung turun bawanya carrier segede gaban ya capek dong kayak gitu. Terus juga kita perhatiin juga lingkungannya juga, tiketnya, terus peraturannya juga yang harus kita ketahui itu seperti apa. Dan juga menurut aku kalau buat yang pemula itu kalau mau naik, saran aku ajak teman kalian yang mungkin udah pernah paling nggak satu kali pengalaman gitu. Nah, menurut kakak nih ada pertanyaan lagi. Apa aja sih peluang yang bisa didapetin mahasiswa gitu melalui pembuatan konten, baik untuk pengembangan diri maupun karir di masa depan? Oke, menurut aku sangat-sangat bermanfaat banget ya kalau buat mahasiswa ya, karena kan kita ini mahasiswa ini selain kuliah ya mungkin ada yang berorganisasi juga, ada yang uh, mungkin kurang berminat di organisasi ya, kita cari kesibukan lain. Nah kita kesibukan lainnya itu ya di konten itu ya, mungkin ya bermanfaatnya itu ya buat diri kita. Pertama kita bisa lebih tahu dunia luar itu seperti apa, konten kreator itu seperti apa, kita semakin banyak relasi juga. Karena kalau konten kreator itu nggak mungkin hanya ada di satu daerah aja, satu kota aja, pasti banyak juga teman-teman konten kreator lagi yang di luar Jawa, yang di luar-luar kota lah kayak gitu. Terus juga personal branding kita juga akan terkenal. Mungkin aja ada orang yang nggak tahu kita terus tiba-tiba lewat, oh ini teman kamu nggak sih yang itu yang konten kreator itu kan,
itu udah menjadi personal branding kita Iya, ke iya. pandangan orang lain yang nggak kenal kita kayak gitu. Terus juga untuk dari segi apa namanya, kerjasama tenden kayak gitu-gitu ya, kita jadi bisa kerjasama dengan produk-produk lain yang sebelumnya kita nggak tahu itu produk apa. Kita jadi ada kerjasama, ya kita jadi tahu oh ini produknya seperti ini, dan kita bisa mendapatkan produk itu mungkin bisa dengan secara barter, atau bisa secara kerjasama MOU kayak gitu kak. Banyak banget ya Kak hal positif yang bisa didapetin Mm-mm, dari jadi content creator ini. betul. Lalu dengan rentang perhatian audiens yang semakin pendek, inovasi konten seperti apa sih yang menurut Kakak paling efektif di era yang sekarang ini? Kalau untuk di era sekarang ini, karena aku kan lebih jalannya itu ke TikTok sama ke Instagram ya, itu lebih ke itu sih, explore itu. Karena anak Gen Z sekarang ini, termasuk aku, itu pasti yang dituju apa? Healing kan? Iya, iya. Iya, libur dikit maunya healing. Ya udah, kita banyak-banyakin explore. Kalau aku karena alam, ya aku explore alam yang memungkinkan. Kalau misalnya itu gratis, kan alhamdulillah. Kalau Iya. misal itu berbayar juga ya nggak apa-apa. Jadi aku tetap bagi share-share yang kayak gitu, yang misal kalau gratis kan pasti Genzi juga udah view-nya bagus, terus juga free Iya, iya. HTM-nya, otomatis banyak Genzi yang tertarik, yang interest dengan konten tersebut kayak gitu. Eh, Lalu nih banyak mahasiswa yang merasa minder atau nggak percaya diri gitu Kak kalau Hmm. mau buat konten. Apa sih pesan atau langkah awal yang bisa Kakak berikan untuk mengatasi keraguan tersebut? Oke, untuk keraguannya untuk mahasiswa sendiri ya kan, karena kalian, karena kita juga ya, aku juga karena aku mahasiswa, ya kita banyak-banyakin apa ya, banyak-banyakin percaya diri sih menurut aku. Karena kalau semisal nggak dimulai dari diri sendiri juga susah. Atau mungkin ada di lingkup kalian juga yang udah terjun duluan di dunia konten kreator, kalian juga bisa tuh saling sharing, saling apa namanya, berbagi cerita gitu. Tipsnya tuh apa sih? Kok bisa kamu kayak gini? Kenapa aku nggak bisa? Semua orang itu pasti bisa kalau ada kemauan dan niat. Jadi kita cari tahu akarnya. Kenapa kok aku tuh malu terus ya? Kok aku nggak bisa enjoy kamu, seluas kamu untuk berbagi share kayak gitu sih kak, sambil cari-cari eh apa namanya, di media sosial seperti bagaimana sih cara mengatasinya kayak gitu. Yang tadi itu pertanyaan terakhir ya Kak. Mm-mm. Nggak kerasa nih kita udah sampai di penghujung diskusi yang sangat inspiratif ya hari ini. Dengan topik dunia konten yang sedang naik daun di kalangan mahasiswa. Benar-benar membuka wawasan kita ya Kak buat jadi konten creator tuh bukan hanya tren gitu. Buat menyalurkan kreativitas, membangun personal branding, bahkan menciptakan peluang karir yang sejak masih di bangku kuliah tuh kita tuh udah ada peluang karir gitu. Nah, dari apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita belajar nih bahwa dunia konten itu tuh bisa sangat positif dan produktif, bisa dikelola bila dikelola dengan niat yang baik, konsistensi dan tanggung jawab. Mahasiswa itu tuh sebagai agen perubahan tentu punya peran yang penting untuk mengisi ruang digital dengan konten-konten yang bukan hanya sekedar menghibur ya, tapi juga mendidik dan menginspirasi. Tentu tantangan-tantangan akan selalu ada, tapi seperti yang kita dengar tadi, dengan manajemen waktu yang baik, kejelasan tujuan, dan pemanfaatan teknologi yang bijak, semuanya itu dapat dihadapi dan justru menjadi pengalaman yang berharga. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Ica atas ilmu dan inspirasinya, serta kepada seluruh penonton yang udah nonton hari ini. Semoga setelah acara ini, teman-teman ini bisa semakin termotivasi untuk berkarya di dunia digital dengan semangat positif dan bertanggung jawab. Akhir kata, teruslah berkarya karena setiap ide yang kita bagikan bisa memberi dampak lebih besar dari yang kita bayangkan. Saya, Bibi, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Vika Stock selanjutnya.
Oh iya, belum minta closing statementnya Kak Ica, boleh dong kasih. Masih itu ya. Masih. Oke. Closing statementnya buat kalian ini ya, karena kan aku di sini kan podcastnya kali ini dunia konten di mahasiswa. Buat kalian yang masih ragu-ragu untuk mau terjun di dunia konten, tapi kalian bingung mulainya dari mana, bisa dari sekarang kalian riset lagi, kalian coba kembangkan lagi semangat kalian dan juga percaya diri kalian, karena untuk menjadi konten kreator itu nggak hanya berkonten aja, kalian harus cari tahu lagi bagaimana cara untuk mengembangkan dari konten kreator tersebut gitu. Terima kasih atas kedatangannya hari ini, ilmunya sangat amat bermanfaat. Oke, sama-sama.